datang di channel Goal7 TV. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menceritakan kembali sebuah film fantasi China yang berjudul Language of God. Film ini diproduksi oleh China Star Entertainment Group, dirilis pada tanggal 29 Juli 2016 dan disutradarai oleh Quan Hui dan Fermi Yung, serta diperankan oleh sederet bintang film Mandarin terkenal yang diantaranya adalah Jet Li sebagai Jiang Zi, Fan Bingbing sebagai Monster Daji, Tony Leung sebagai Raja Zhu, Louis Ko sebagai Shen Gongbao, Wang Xiaoming sebagai Erlang Shen, Wen Zhan sebagai Nacha, dan masih banyak lagi bintang film yang lainnya. Film ini menceritakan tentang Raja Zhu yang memiliki seorang selir yang sangat cantik bernama Daji. Kekacauan terjadi ketika Raja Zhu dari Shang terpengaruh oleh roh perempuan licik yang menyamar sebagai salah satu selirnya dan mempengaruhi sang raja menjadi sosok yang jahat. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi ke alur ceritanya, kembali saya mengingatkan untuk tidak lupa mengetik tombol subscribe, like, dan bunyikan loncengnya. Selamat menyaksikan. Scene pertama diperlihatkan seorang selir yang bernama Daji tengah melayani Raja Zhu yang menyerupai naga hitam. Raja melarang siapapun memasuki kamar tidurnya, tidak peduli apapun yang didengar. Setelah itu, seorang pejabat mendengar suara gaduh yang berasal dari dalam kamar raja dan memasuki kamar tidurnya. Seketika itu, ekor monster Daji yang merupakan selirnya memakan tubuh pejabat tersebut. Di tempat lain, sejumlah prajurit mendiskusikan strategi mereka untuk membebaskan tetua agung dari suku gaib sebelum matahari terbenam. Beberapa saat kemudian, muncullah Jiang Zi yang memperlihatkan rahasia Raja Zhu, bahwa ketika Raja Zhu masih muda, ambisinya untuk menguasai dunia dan menjadi satu-satunya raja sangatlah kuat. Bahkan, dia merelakan tubuhnya dirasuki oleh naga hitam untuk pencarian kekuasaannya. Setelah itu, Jiang Zi pergi menaiki burung raksasa. Scene pun berpindah, di mana Raja Zhu tengah mengadakan perayaan dengan menyuguhkan para penari. Sementara itu, di tempat yang sama, beberapa prajurit dari Shiki berhasil menyelinap masuk ke dalam istana Raja Zhu untuk menyelamatkan tetua agung. Tetapi langkah mereka terhenti karena dihadang oleh beberapa prajurit raja. Namun, para prajurit Shiki berhasil melumpuhkannya. Scene kembali di dalam istana, di mana Daji tengah mempersembahkan hadiah berupa tetua agung dari suku alam gaib yang dipaksa untuk meramalkan masa depan raja. Di sisi lain, Lai Zhenzi menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan jeruji besi yang menyegel anak-anak yang tidak terlihat. Meskipun dia sudah diperingatkan untuk tidak menggunakan sihir. Di dalam istana, tetua agung memperlihatkan masa depan raja yang memohon belas kasihan dan hancur. Dan itu membuat Daji beserta raja memerintahkan pengawalnya untuk mencongkel mata tetua agung.
Sementara itu, di tempat yang sama, para prajurit Shiki mendapatkan perlawanan dari para prajurit raja. Meskipun demikian, para prajurit Shiki berhasil membawa anak-anak pergi. Anak-anak menggunakan kekuatan mereka untuk berteleporasi ke lokasi lain. Kembali ke dalam istana. Waktu tiba-tiba berhenti berputar, sementara di tempat yang sama, para prajurit Shiki hendak melarikan diri. Di saat waktu berhenti berputar di dalam istana, muncullah Jiangzi. Di tempat lain, di mana para prajurit Shiki hendak melarikan diri, muncullah Panglima Raja Zhou yang bernama Shen Gongbao mengendarai seekor macan kumbang. Terjadilah kejar-kejaran antara para prajurit Shiki dan prajurit Shen Gongbao. Di tempat yang sama, tepatnya di dalam istana, diam-diam Daji menyelipkan ekornya untuk menyerang Jiangzi. Di sisi lain, para prajurit Shiki terus dikejar oleh Shen Gongbao. Kemudian Lei menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan tembok dan menciptakan penghalang. Setelah itu, mereka berhasil melarikan diri dan masuk ke dalam istana untuk menyerang Daji dan menyelamatkan Tetua Agung. Tetua Agung berusaha menyelamatkan Jiangzi dengan mengeluarkan salah satu bola matanya. Namun Daji berhasil merebut bola mata tersebut. Kemudian Tetua Agung sirna meninggalkan bola mata yang satunya. Beruntung Jiangzi berhasil memperoleh bola mata tersebut. Kemudian mereka pergi melarikan diri dengan menaiki burung raksasa. Kemudian sampailah mereka di istana Shiki, di mana mereka tengah membahas bagaimana cara membunuh naga hitam hanya dengan satu bola mata. Kemudian Jiangzi menyimpan bola mata itu dengan mantranya. Seketika itu Jiangzi berubah menjadi muda kembali. Karena ketika di dalam istana, Jiangzi mendapat kutukan pembalik umur. Tetapi ketika kekuatannya digunakan, jiwa lamanya akan menghilang. Beberapa saat kemudian, bola mata memperlihatkan pedang cahaya. Scene berpindah di dalam istana Raja Zhou, di mana Daji membuka apa yang disimpan bola mata tersebut dan apa yang dilihat di masa mendatang. Bola itu memperlihatkan pedang cahaya, satu-satunya pedang yang bisa melawan naga hitam dan hanya naga emas yang bisa menguasai pedang cahaya. Daji bersumpah, siapapun yang menemukan pedang itu akan dihancurkannya. Di tempat yang berbeda, Jiangzi memberikan sebuah peta kepada Lei untuk menemukan pedang cahaya. Kemudian mereka tertuju pada mata air hijau yang mendidih. Lalu keluarlah bola api dari mata air tersebut dan Jiangzi menyihir bola api. Seketika itu bola api berubah menjadi bocah kecil laki-laki. Bocah itu bernama Naja. Dialah yang akan menjadi teman kecil Lei selama dalam perjalanan. Setelah itu, Jiangzi memberikan 3 kantong untuk Lei. 2 kantong berasal dari 1 kantong, dan 3 kantong berasal dari 2 kantong. Dengan kantong yang ketiga, Lei akan mencapai semuanya. Kemudian Lei bergegas pergi mencari pedang cahaya. Scene berganti di mana Lei tengah memulai perjalanannya bersama rumput ajaib dan juga Naja. Beberapa saat kemudian muncullah Lipan berkaki 1000 karena mencium aroma rumput ajaib. Terjadilah aksi kejar-kejaran dan Lei berhasil menghabisi Lipan berkaki 1000.
Naca mengambil kantong milik Lei dan membawanya pergi. Kemudian kantong dibuka Naca dan keluarlah Pangeran Naga ketiga. Lalu Pangeran Naga menyemburkan sihir dan membuat Naca berubah menjadi dewasa. Naca enggan menemani Lei mencari pedang cahaya, namun Lei berhasil membujuk Naca dengan memberitahukan di mana keberadaan roda apinya. Selanjutnya mereka berdua melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, mereka berdua bertemu dengan seorang laki-laki tua yang memperlihatkan kunci surga. Lalu Naca mengambil kunci tersebut sehingga membuat pria tua itu marah. Dan terjadilah pertarungan yang sangat sengit. Kemudian, pria tua itu berubah menjadi Erlang Shen. Rupanya Erlang Shen dikutuk oleh siluman rubah. Erlang bersumpah akan menghabisi siluman rubah ekor 9 atau Daji. Lalu Erlang Shen memanggil anjing langit miliknya. Setelah itu, rumput ajaib meminta mereka bersatu untuk menemukan pedang cahaya dan kembali ke Shiki sebelum 3 matahari menyatu. Tetapi dengan sombongnya, Erlang mengatakan bahwa dia bisa mengalahkan Daji seorang diri tanpa bantuan siapapun. Kemudian dia pun pergi berlalu. Lei dan Naca kembali melanjutkan perjalanan, di mana mereka berdua tengah mencari perahu portable. Di tengah perjalanan, Lei bertemu dengan seorang gadis, dan dengan kekuatannya, Lei menciptakan ribuan kupu-kupu. Seketika itu, mahkota yang dikenakan gadis itu mengeluarkan cahaya. Dan gadis itu mendapat perintah untuk mengikuti Lei sampai dia menemukan perahu portable. Di tempat yang sama, rumput ajaib meminta Lei menemui Lady Taiyi karena perahu portable ada padanya. Rumput ajaib melarang Lei menyebut nama Jiang, yang tidak lain Jiang adalah gurunya Lei. Sampailah Lei bertemu dengan penyihir. Penyihir itu meminta Lei untuk melihat air yang ada di dalam bejana. Namun Lei tidak melihat apa-apa. Penyihir meminta Lei melihat dengan hati. Setelah itu, masuklah Lei ke alam bawah sadar, di mana Lei melihat Lady Taiyi tengah memberikan perahu portable itu kepada Jiang. Setelah itu, Lady merasakan keberadaan Lei dan mengira kalau Lei adalah Jiang. Kemudian Lady memberikan perahu itu kepada Lei, lalu Lei kembali ke alam nyata. Beberapa saat kemudian, muncullah gadis yang diperintahkan untuk mengikuti Lei sampai Lei menemukan perahu portable. Kemudian, gadis itu menyebut nama Jiang, dan itu membuat penyihir marah dan menyerang mereka berdua. Lei dan gadis itu berhasil membawa perahu portable pergi. Setelah mereka berhasil melarikan diri menggunakan perahu portable, perahu itu ternyata dikendalikan oleh pikiran dan tergantung pikiran siapa yang mengendalikan. Di atas perahu, gadis itu membicarakan tentang pedang cahaya kepada Naca, dan itu membuat Naca curiga. Dari mana gadis itu tahu tentang pedang cahaya? Naca mengangkat gadis itu dan bertanya siapa yang sudah menyuruhnya. Pangeran naga kecil menyemburkan sihir. Seketika itu Naca kembali menjadi bocah kecil. Keesokan paginya, mahkota gadis itu kembali mengeluarkan cahaya, dan cahaya itu menuju ke Shen Gongbao, Panglima Raja Zhou. Ternyata gadis itu adalah suruhan dari pihak musuh.
Di tengah perjalanan, muncullah gumpalan awan hitam yang membentuk pusaran dan membawa mereka menuju kota tua melayang. Kemudian, Lei menemukan simbol burung matahari di atas batu, lambang dari suku sayap. Lei mengenali tempat itu sebagai tempat kelahirannya. Setelah itu, Lei menggunakan kekuatannya untuk membangun kembali kota tua melayang tersebut. Tiba-tiba muncullah pedang cahaya. Kemudian Shen Gongbao datang dan hendak mengambil pedang cahaya. Lalu gadis itu mengaku bahwa dia adalah suruhan Panglima Raja Zhou, tetapi Lei tidak memperdulikannya. Lei bertarung dengan para prajurit Raja Zhou dan Panglima Raja berhasil mengikat Lei. Kemudian gadis itu berhasil mencabut pedang cahaya. Setelah itu terjadilah ledakan yang sangat dahsyat. Lei dan gadis itu terhempas sambil berpelukan. Seketika itu Lei mengepakkan sayapnya dan membawa gadis itu terbang ke atas menyaksikan terbenamnya matahari. Kemudian gadis itu berubah menjadi batu. Beberapa saat kemudian, Lei kembali membawa pedang cahaya bersama dengan rumput ajaib disusul naca di belakangnya. Xin berpindah di istana Raja Zhou, di mana Daji dan Raja mengirim serangan menuju kerajaan Shiki untuk membawa Jiang menghadap Daji. Sementara Jiang berubah menjadi sangat mudah karena kutukan Daji. Di tempat lain, Lei, Naca, dan Erlang Shen tengah menuju istana Daji. Sementara itu, para prajurit Daji berhasil menghancurkan labirin segi 8 milik kerajaan Shiki. Terjadilah peperangan yang maha dahsyat. Tetapi Jiang tidak berdaya karena kutukan Daji, dan dia hampir mati karena keruntuhan batu besar. Beruntung, anjing langit milik Erlang Shen datang menghempaskan batu besar tersebut sehingga tidak mengenai Jiang. Lalu anjing langit itu membawa Jiang pergi. Di saat yang bersamaan, Panglima Shiki bertarung dengan Shen Gongbao dan mereka berdua jatuh bersamaan ke bawah tebing. Beruntung Lei datang tepat pada waktunya dan menyelamatkan Panglima, lalu membawanya terbang kembali ke dalam kerajaan serta memberikan pedang cahaya kepada Panglima. Xin berpindah di dalam kerajaan Daji, di mana Daji mengubah Panglima Shen Gongbao menjadi monster raksasa. Di tempat lain, anjing langit membawa Jiang menemui Lei, Erlang Shen, dan Naca. Namun Jiang tidak mengenali mereka. Sementara kutukan pembalik umur terus bekerja, sehingga membuat Jiang berubah menjadi anak kecil dan monster raksasa menyerang mereka bertiga dengan sangat brutal. Di sisi lain, Jiang yang berubah menjadi anak kecil dan bermain-main dengan ekor Daji. Sementara monster raksasa berhasil melukai Panglima Shiki hingga dia tewas. Kemudian Lei meminta kakaknya membawa pedang cahaya menuju mata air kehidupan. Setelah itu, dia berhasil membawa pedang itu menuju mata air kehidupan. Lalu muncullah naga emas dari dalam mata air dan berhasil mengalahkan monster raksasa dengan cara membelah badannya menggunakan pedang cahaya. Xin berpindah di dalam istana Daji, di mana monster Daji tengah memberikan seorang bayi laki-laki yang diketahui adalah Jiangzi kepada Raja Zhou. Kemudian Raja mengatakan, membunuh naga hitam dengan sebuah pedang sungguh lelucon yang sangat buruk.
Kemudian dia pun tertawa terbahak-bahak. Lalu seluruh penghuni istana sujud menyembah raja dan cerita pun selesai.